Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Ediva Yunda Channel. Di hari ini saya berada di salah satu objek wisata di kota Kudus, yaitu Museum Jenang Kudus. Selain Museum Jenang, di sini juga terdapat Gusji Gang Building. Nanti kita lihat ya seperti apa. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Yuk, cekidot. Museumnya ini ada di lantai 2 guys. Sedangkan di lantai dasar ini adalah tempat penjualan oleh-oleh khas Kudus. Nah, sekarang saya mau belanja dulu ya. Sekarang kita menuju ke museumnya, itu di lantai 2. Harga tiketnya itu cukup murah, hanya Rp10.000 saja per orangnya ya guys. Begitu masuk museum, di sebelah kirinya ini terdapat replika motor Harley. Ih, bagus banget guys. Nah, Inesa langsung minta deh foto di sini. Di sini juga dipamerkan bahan baku untuk membuat jenang, seperti kelapa, gula merah, dan beras ketan. Nah, ini adalah museum jenang pertama di Indonesia. Wah, ini ada lagi nih yang lucu guys, replika motor Vespa. Wah, ini saya minta lagi deh di foto di sini. Di sini dipamerkan alat-alat untuk pembuatan jenang tempo dulu yang masih serba tradisional. Seperti alat peras kelapa, alat penumbuk, dan tebok. Tebok itu tempat jenangnya ya guys. Kemudian juga ada nih mesin parut kelapa. Terdapat juga foto Bapak Muhammad Hilmi dan istri yang merupakan generasi ketiga pengusaha jenang Kudus. Di museum ini juga dipamerkan alat-alat pengolah jenang masa kini yang sudah jauh lebih modern. Wah, di sini juga ada koleksi motor klasik nih guys. Inesa mau naik dan foto-foto lagi deh. Museum Jenang ini juga menampilkan kisah masyarakat Kudus pada tahun 1930-an ketika industri jenang Kudus baru saja dimulai. Diorama ini menggambarkan aktivitas masyarakat di Pasar Bubar Menara yang menjadi lokasi awal industri jenang Kudus kala itu guys. Berbagai patung dan peralatan tradisional ditampilkan dengan apik di sini. Selain menampilkan kisah sejarah jenang Kudus, museum ini juga menampilkan miniatur rumah adat Kudus dan miniatur Menara Kudus serta bangunan khas gerbang Masjid Menara Kudus guys. Dan di sini juga terdapat replika atau maket komplek Menara Kudus di mana terdapat makam Sunan Kudus. Nah, sekarang Inesa mau foto-foto dulu di maket komplek Menara Kudus ini.
Wah, di sini ada lagi nih motor-motor klasik koleksi dari museum ini. Terdapat pula foto Bupati Kudus yang menjabat dari masa ke masa hingga bupati yang menjabat pada saat ini. Di museum ini juga tersedia musola dan toilet yang cukup bersih loh guys. Pada bagian lain dari Museum Jenang ini terdapat Gusjigang Building. Nah, Gusjigang Building ini mengusung tema dari Kudus menyapa dunia. Pintu masuknya berupa gapura berwarna kuning emas dan kita foto-foto dulu di sini ya. Begitu masuk, kita dapat melihat beberapa tulisan yang dipajang di dinding berisi biografi Sunan Kudus dan filosofi Gusjigang. Gusjigang itu berasal dari kata Gus, berarti bagus, Ji, mengaji, dan Gang, berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha atau berdagang. Ajaran itu berpengaruh terhadap perilaku warga sekitar masjid yang kini dikenal dengan Kudus Kulon. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang trilogi Ukhuwah. Di tengah ruangan terdapat sebuah segitiga berwarna putih dan pada bagian bawahnya berwarna kuning emas. Pada dinding terpajang foto dua tokoh pendiri ormas Islam terbesar, Kiai Haji Hashim Asy'ari dari NU dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Terdapat pula foto 7 presiden Indonesia nih guys. Selanjutnya, kita akan memasuki ruang galeri Asmaul Husna dan galeri Al-Quran. Terdapat dinding yang dibuat seperti miniatur Ka'bah loh guys. Di sini dipajang Al-Quran dari ukuran paling kecil hingga yang terbesar, seperti yang terlihat di foto saya ini ya. Terdapat pula beberapa Al-Quran yang terbuat dari berbagai macam bahan. Pada dinding-dinding ruangan ini terdapat 99 Asmaul Husna disertai dengan maknanya. Dan terdapat pula kaligrafi ayat kursi dan saya foto dulu deh di sini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat omah kapal atau rumah kapal. Omah kapal ini adalah replika rumah yang berbentuk kapal yang dibangun oleh seorang pengusaha rokok terbesar di Kudus pada tahun 1930-an. Rumah kapal ini pertama kali dibuat untuk mengenang perjalanan para jemaah haji zaman dulu yang pergi ke Mekah dengan naik kapal sebagai satu-satunya transportasi kala itu. Nah, Inesa seneng banget nih berjalan-jalan di replika omah kapal ini. Selain omah kapal, di sini juga terdapat replika omah kembar atau rumah kembar milik Niti Semito. Niti Semito terkenal sebagai Raja Kretek di Kudus, Jawa Tengah yang berjaya pada tahun 1922 sampai dengan 1940-an.
Pabrik rokok Niti Semito ini pada waktu itu setiap hari mampu memproduksi rata-rata sekitar 8 juta batang guys, dengan mempekerjakan sekitar 10.000 orang tenaga kerja. Oma kembar itu berada di Jalan Sunan Kudus di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Oma kembar ini mengapit sisi barat dan timur Sungai Gelis. Dan di ruangan ini juga terdapat replika stasiun kereta api di Kota Kudus zaman dahulu. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi stasiun kereta api di Kota Kudus. Terdapat pula patung Raden Mas Panji Sastro Kartono. Beliau sosok yang jenius dan menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikannya ke Belanda. Nah guys, sekian ya review dari saya mengenai Museum Jenang Kudus. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian nanti jalan-jalan ke Kota Kudus harus mampir nih ke museum ini karena bagus banget guys. Oke, semoga kalian suka ya dengan video saya ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan loncengnya. Serta follow saya ya di Instagram di @edivayunda_official. Sampai jumpa guys di video saya berikutnya. Bye-bye.